Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, berjumpa lagi kita dalam manajemen Rasulullah SAW. Bagaimana hidup dengan cara Rasulullah, bagaimana berbuat dengan cara Rasulullah, dan bagaimana sukses dengan cara Rasulullah. Kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah adalah tauladan kita, Rasulullah panutan kita, Rasulullah junjungan kita, serta Rasulullah adalah seorang sebagai pemimpin bagi kita. Salah satu sifat Rasulullah SAW adalah sifat kaya raya. Rasulullah adalah orang yang sangat kaya raya. Dalam artinya apa? Tidaklah salah seorang muslim itu apabila dia adalah orang yang kaya raya, yang memiliki harta banyak, memiliki pangkat yang tinggi, dan memiliki jumlah uang yang banyak. Karena kalau kita tahu Nabi Sulaiman alaihissalam adalah orang yang kaya raya, di mana dia adalah seorang raja di raja, memiliki harta yang sangat banyak sekali. Nabi Yusuf adalah seorang perdana menteri yang kaya raya. Allah berikan kepadanya kekayaan melalui jabatan dia sebagai seorang perdana menteri di negara Mesir. Sedangkan Nabi Muhammad SAW kita tahu dia adalah seorang yang kaya raya dari perniagaan. Beliau adalah orang yang kaya raya dari entrepreneurship. Beliau adalah seorang entrepreneur sejati yang memiliki harta, memiliki kekayaan melalui perdagangan. Rasulullah akhirnya mendapatkan harta yang sangat banyak sekali. Bahkan di suatu kisah diceritakan Rasulullah memiliki onta terbaik pada zaman tersebut. Jadi kalau kita lihat, sesungguhnya Rasulullah adalah orang yang kaya raya. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Bahkan yang terakhir, Abdurrahman bin Auf ditugasi oleh Rasulullah SAW untuk menyaingi orang-orang Yahudi dalam perniagaan. Rasulullah memerintahkan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, hendaklah engkau menjadi seorang contoh yang terbaik bagaimana sesungguhnya Islam adalah agama yang memotivasi masyarakatnya untuk menjadi seorang pemimpin. Maka sangatlah salah kalau kita beranggapan bahwa sebagai seorang muslim itu adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak memiliki harta, orang-orang yang terkebelakang dari sisi keuangan dan lain sebagainya. Sebagai seorang muslim adalah orang yang memiliki harta yang banyak. Karena sesungguhnya kata Allah, apabila harta itu di tangan orang-orang yang mukmin, maka sesungguhnya dia akan mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Harta tidaklah membawa mudarat kepada orang-orang mukmin. Kalau kita lihat pendapat orang banyak yang mengatakan bahwa harta itu bisa akan menjerumuskan kita, tetapi itu tidak akan berlaku bagi seorang muslim. Bagi seorang muslim, maka sesungguhnya harta yang banyak, harta yang berlimpah, harta yang luas dan lain sebagainya, bagi seorang muslim akan mendatangkan kebaikan. Karena dengan hartanya dia bisa beribadah dengan tenang, dengan hartanya dia bisa berdakwah di jalan Allah, dengan hartanya dia bisa bersedekah, bisa membantu orang lain, bisa memberikan kemudahan bagi orang lain, bisa mengerjakan orang lain dan lain sebagainya. Jadi sangatlah salah anggapan bahwa harta itu akan menjerumuskan orang-orang muslim. Tergantung kepada orangnya. Apabila orangnya mempunyai keimanan dan ketakwaan, maka harta itu akan membawa dia kepada kebaikan. Pemirsa yang berbahagia, itulah konsep Islam. Konsep Islam amatlah luas. Jadi salah kalau kita katakan bahwa Rasulullah adalah orang miskin. Rasulullah adalah orang yang kaya raya. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah yang dibuat oleh para zaman kolonialis, maka kita lihat bahwa dikatakan bahwa Rasulullah itu adalah orang miskin. Rasulullah itu tidak memiliki harta apa-apa. Dia berjuang saja dan lain sebagainya. Salah. Itu hanya terjadi pada sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun dalam kehidupan Rasulullah. Tetapi kebanyakan daripada kehidupan Rasulullah adalah orang yang sangat kaya raya. Bahkan kita ketahui Rasulullah memiliki harta yang sangat banyak sekali. Sebelum dia menikah dengan Siti Khadijah,
Setelah dia menikah dengan Siti Khadijah, bertambah lagi hartanya. Bahkan ketika dia berperang di jalan Allah, dia mendapatkan harta ghanimah yang sangat besar sekali. Belum lagi dari pemberian-pemberian daripada orang lain dan lain sebagainya. Maka tidaklah salah, Rasulullah adalah orang yang sangat kaya raya. Tetapi dalam kehidupan Rasulullah tidak pernah menjadikan harta sebagai tujuan. Rasulullah menjadikan harta itu sebagai sarana ibadah saja, sarana untuk berdakwah saja, sarana untuk memimpin masyarakat saja. Maka sesungguhnya dari prinsip Rasulullah dapat kita dapati bahwa harta itu adalah memiliki 3 tujuan utama yang paling penting. Yang pertama, harta itu adalah sebagai nilai ibadah. Bagaimana dengan memiliki harta kita tenang dalam beribadah? Bagaimana dengan memiliki harta kita bersedekah dengan baik? Bagaimana dengan memiliki harta kita bisa memperkerjakan orang? Bagaimana dengan memiliki harta kita bisa membantu kesulitan orang? Inilah prinsip utama. Yang pertama, sebagai harta yang kita miliki, kita jadikan harta sebagai sarana ibadah untuk mendapatkan ketakwaan dan pahala dari sisi Allah. Yang kedua, harta itu adalah sebagai pembantu masyarakat yang ada. Artinya harta itu adalah sebagai manajemen kita dalam mengelola masyarakat sehingga masyarakat menjadi jauh lebih baik. Jadi prinsip harta yang kedua, di samping dia sebagai bernilai ibadah, yang kedua adalah untuk menolong sesama. Bukan untuk kepentingan sesaat kita saja, karena kalau hanya untuk makan saja maka yang akan kenyang perut kita saja. Tetapi kalau dia adalah untuk hal-hal yang lain yang jauh lebih bermanfaat, maka dia akan menjadi harta yang sangat bernilai berharga sekali. Dan yang ketiga, harta itu mestilah mempunyai nilai manfaat bagi banyak orang. Artinya bukanlah kita saja yang akan menikmati harta tersebut, tetapi semua orang hendaklah mampu menikmati harta tersebut, sehingga harta tersebut menjadi harta yang sangat berguna. Hendaklah kita cari harta-harta sebanyaknya dengan tujuan harta tersebut dapat memperbaiki kehidupan orang lain. Hendaklah kita cari harta dengan jalan yang halal. Dengan harta tersebut kita bisa memperbaiki kehidupan kita, menyekolahkan anak kita, menyekolahkan keturunan kita, mendidik adik-adik kita, mendidik keluarga kita, mendidik masyarakat kita, bahkan bisa membesarkan bangsa dan negara kita. Jadilah kita seorang muslim-muslim yang memiliki jiwa entrepreneur, memiliki semangat mencari harta yang kuat untuk tujuan ibadah. Inilah prinsip utama yang diajarkan oleh Rasulullah, bahwa sesungguhnya harta tersebut tidaklah akan memberikan kemudaratan bagi seorang mukmin, karena sesungguhnya dalam konsep dan pribadinya harta merupakan wasilah, harta merupakan jalan untuk mencapai keridhaan Allah, bukanlah tujuan. Karena apabila kita menjadikan harta sebagai tujuan, maka inilah yang akan merusak keimanan kita. Tetapi apabila kita menjadikan harta, kemudian harta yang kita miliki, pangkat yang kita duduki, dan seluruh yang kita miliki ini sebagai tujuan ibadah, maka ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah sangat memberikan perumpamaan yang sangat baik sekali kepada kita. Tumbuh-tumbuhan Allah tumbuhkan, ikan-ikan Allah besarkan, pepohonan Allah berikan sebagai penyejuk, buah-buahan Allah berikan sebagai makanan bagi kita, dan lain sebagainya. Inilah harta yang harus kita cari. Tetapi yang paling penting, dengan semangat mencari harta, carilah harta sebanyak-banyaknya dengan jalan yang halal, tetapi kita pergunakan juga dengan kebaikan untuk kemaslahatan kita bersama. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're my brother, you're my sister, we're one big family. Oh, oh, oh.